Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tian Xingzhen segera melangkah maju dan berkata, "Qin Chen, karena pavilion Chen di Anda telah dihancurkan, perlu beberapa hari untuk membangun kembali. Lebih baik tinggal di menara Wan Gu kami," ucap pemilik gedung Wan Gu Lou. Qin Chen berkata, "Tidak apa-apa, maka saya akan merepotkan tuan rumah," jawab Qin Chen. "Tidak ada masalah, tidak ada masalah," ucap Tianxing tertawa gembira dan berkata, "Penatua Cuye, saudara Tianhe, saudara Tianlong, jika Anda mau, Anda juga bisa datang ke gedung Wan Gu saya untuk duduk sebentar, dan saya akan menyambut Anda dengan menyapu sofa." Monster tua Tianhe dan yang lainnya tertawa dan berkata, "Haha, kita akan ikut bersenang-senang," jawab mereka dan pergi satu demi satu. Konflik diselesaikan, kelompok petinggi ini pergi, dan yang lainnya secara alami juga bubar. Tapi berita di sini menyebar dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Peristiwa besar seperti itu tidak diragukan lagi adalah hal yang paling ingin dilihat oleh orang kuat di surga. Tokoh-tokoh besar di Lingzhou sangat terkejut, sehingga mereka bahkan ingin pergi ke Yunzhou untuk bertemu Qin Chen secara langsung. Tidak hanya Lingzhou, tetapi pada saat yang sama, penguasa Yanzhou juga menerima berita itu. Penguasa Yanzhou dan lainnya sangat mengenal kengerian 13 pencuri. Qin Chen ini dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Selain itu, bakat yang ia tunjukkan pun cukup menarik perhatian siapapun. Reputasi Qin Chen menyebar ke seluruh prefektur Guanghan Mansion dalam sekejap, dan reputasi Yun Dongguang tiba-tiba menjadi merosot. Berkolusi dengan 13 pencuri tidak dapat diterima oleh kekuatan apapun. Di prefektur Yunzhou saat ini, Yun Dongguang meledakkan seluruh aula, dan mengamuk. "Sial, Qin Chen ini, kursi ini harus membunuhnya," ucap Yun Dongguang. Yun Mengze mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, mengapa kamu tidak menemukan kesempatan untuk membunuh anak itu secara langsung?" Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Tidak mungkin sekarang. Karena Qin Chen itu memasuki lantai 9 pagoda suci kuno, Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi sangat menghargainya, dan sangat sulit untuk membunuhnya. Sekarang Aoli juga telah datang, saya tidak dapat menjamin untuk bisa membunuh Qin Chen untuk saat ini. Sepertinya, saya harus berkolusi dengan Departemen Pemurnian Pekerjaan Surgawi," ucap Yun Dongguang menatap Yun Mengze, dan berkata, "Dalam pekerjaan surgawi, divisi pemurnian jauh di atas divisi prajurit. Selama kamu menjadi juara divisi pemurnian kali ini, maka bunuh Qin Chen itu untuk ayahmu. Bahkan Wan Gu Lou tidak akan berani campur tangan," ucap Yun Dongguan sangat tegas. "Ayah, saya baru-baru ini akan menerobos seni mendalam tertinggi, dan setelah beberapa saat, ketika seni mendalam selesai dan cahaya keemasan dikultivasikan, saya bisa membunuh Qin Chen dan Aoli sesuka hati," jawab Yun Mengze. "Tentu saja, premisnya adalah Anda harus bergabung dengan divisi pemurnian, dan peringkatmu harus di atas Qin Chen. Apakah Anda bisa yakin?" tanya Yun Dongguang. "Ayah, anak ini akan melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan kejuaraan," jawab Yun Mengze menggertakkan giginya. Jelas, dia terlihat ragu-ragu. Baginya, untuk berhasil bergabung dengan divisi pemurnian, dia masih memiliki kepercayaan diri, tetapi jika untuk memenangkan kejuaraan, jujur, itu sulit. Yun Mengze sangat menyadari kesulitan penilaian refiner kali ini. "Ayah, ada terlalu banyak ahli veteran yang berpartisipasi dalam penilaian master pemurnian kali ini. Anak ini mendapat berita bahwa seorang sage surgawi setengah langkah seperti Master Nan Gongying juga turut serta dalam penilaian. Aku takutnya tidak bisa memenuhi harapan ayah," ucap Yun Mengze. Mendengar nama itu, Yun Dongguang tiba-tiba tersenyum dingin,
Kekuatan tak terlihat tiba-tiba membungkus Yun Mengze, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman rumah penguasa negara. Yun Mengze hanya merasa seperti dia telah memasuki kedalaman gua yang sangat rahasia. Dia melihat sekeliling dengan takjub. Ini adalah bagian terdalam dari rumah bangsawan negara bagian, yang seharusnya menjadi ruang rahasia untuk retret dan latihan ayahnya. "Ayah, di mana ini?" ucap Yun Mengze berkata dengan sedikit ngeri. Dengan bakat dan basis kultivasinya, berdiri di sini, dia merasa agak menyeramkan. "Yun Dongguang, lepaskan orang tua ini. Yun Dongguang, kamu penjahat tercela, berani menjebakku, kamu bukan manusia. Yun Dongguang, kamu binatang, saya telah bekerja sangat keras di keluarga Yun Anda selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berpikir kamu adalah binatang seperti ini." Sebuah raungan datang dari balik pintu, di belakang gerbang, ada genangan air berwarna darah, dan di kolam itu, ada orang tua dengan janggut abu-abu, dan di sampingnya ada mayat-mayat berserakan. Dengan aura yang mengerikan, mereka semua adalah orang suci surgawi setengah langkah, dengan total 7 orang. Para tetua ini tertusuk oleh rantai besi dan dipenjarakan dalam genangan darah ini, dan pemimpinnya adalah salah satu master refiner Yun Mengze di prefektur Nangongying. 6 sisanya juga merupakan refiner ahli di Yunsu. Yun Mengze ingat bahwa ketika dia masih kecil, para master ini yang mengajarinya. Mereka adalah gurunya sendiri. Melihat itu, Yun Mengze mundur dengan ngeri, dan hampir terduduk di tanah. Ayahnya benar-benar mengikat semua mantan master pemurniannya di kolam darah ini. "Muridku yang baik, biarkan ayahmu melepaskan kami." "Yun Mengze, kamu binatang kecil. Aku membencimu karena percaya pada keluarga Yunmu. Aku benar-benar buta," ucap orang-orang tua ini melihat Yun Mengze. Mereka meraung satu persatu, terutama pemimpinnya Nangongying. Yundong tersenyum kejam dan berkata, "Zer, ini adalah master refiner yang telah mengajarimu keahlian. Sekarang di penjara dalam formasi reinkarnasi 7 roh. Anda tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan juara penilaian. Karena formasi reinkarnasi 7 roh ini mampu mengolah semua tubuh dan jiwa dari 7 master ini. Tidak hanya itu, kamu bisa langsung melangkah ke ranah sage surgawi. Tentu saja, metode meningkatkan kultivasi Anda dengan keras ini akan memiliki dampak tertentu pada masa depan Anda, tetapi itu akan memungkinkan Anda untuk menembus sage surgawi setengah langkah dalam waktu singkat. Selama kultivasi Anda tercapai, ditambah mendapatkan pengalaman dan kekuatan dari 7 master ini, apakah Anda masih takut tidak mendapatkan tempat pertama dalam penilaian pemurnian?" ucap Yun Dongguang tersenyum muram. Yun Mengze benar-benar terpana dan berkata, "Ayah, kamu benar-benar murah hati." Jawab Yun Mengze tidak percaya. Ketika Yun Dongguang mencoba yang terbaik untuk membunuh Qin Chen dan kelompoknya kembali ke Menara Wangu. Tuan rumah Wangu sangat pandai menjadi manusia. Ruo Rui juga berdiri di pintu lebih awal dan menunggu. Pelayan yang tak terhitung jumlahnya di Wangu Lou berdiri di pintu dan menyapa mereka secara pribadi. Adegan itu sangat luar biasa. Berjalan di gedung Wangu, Aoli terkejut. Aoli tahu betul bahwa Shao Chen bukan berasal dari Guanghan Mansion, tetapi dia mampu menjalin kerjasama dengan Wangu Lou dalam waktu singkat, yang membuat Aoli sangat kagum. "Aoli, kamu akhirnya datang. Selanjutnya, Anda akan memimpin ahli pengobatan kuno untuk membangun Paviliun Chendi, dan kemudian bekerja sama dengan Wangu Lou, dan mulai memperluas Paviliun Chendi saya di masa datang. Selain itu, kamu masih memiliki tugas besar lainnya. Saya membunuh 13 pencuri dan mendapatkan asal surgawi setengah langkah mereka. Selanjutnya, saya akan sepenuhnya memperbaiki asal mereka, dan nanti saya juga akan memberikan metode ke Qingling dan lainnya. Agar Qingling dan lainnya dapat menyentuh ranah sage surgawi lebih cepat. Namun, saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan ini. Anda harus melindungi Qingling dan yang lainnya, agar tidak mengalami kecelakaan. Jika ada masalah,
Anda juga dapat menemukan Tian Xing dan Penatua Cuye untuk meminta tolong, mereka pasti mau datang untuk membantu. Ucap Qin Chen mulai memberikan tugas. Chen kecil, prioritas utama kita seharusnya menemukan cara untuk menyingkirkan Yun Dongguang dan yang lainnya terlebih dahulu. Hari ini, keluarga Yun pasti sangat membenci kita. Yun Dongguang telah beroperasi di Yunzhu selama bertahun-tahun, saya meskipun tidak takut, tetapi jika pihak lain diam-diam menargetkan Paviliun Chendi lagi, itu pasti akan berdampak besar pada Paviliun Chendi kita. Ucap Yun Dongguan sedikit gelisah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Adapun Yun Dongguang, Ben Sao sudah memikirkan cara. Anda hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan Ben Sao. Selanjutnya, Ben Sao akan memasuki retret. Semua periode Paviliun Chendi, aku akan menyerahkannya padamu. Jawab Qin Chen memandang semua orang di lapangan, dan langsung pergi ke ruang pelatihan. Kemudian, sosok Qin Chen bergetar, dan dia langsung masuk ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Qin Chen memperlambat aliran waktu di dalam cakram giok keberuntungan, dan diam-diam merenungkan. Meningkatkan kultivasi saya sangat sederhana. Pencuri pertama dulunya adalah seorang bijak surgawi yang kuat. Memahami kekuatannya dan hukum sage surgawi dapat membawa saya lebih dekat ke ranah sage surgawi. Ucap Qin Chen. Di tangannya saat ini, gua 10.000 pencuri tiba-tiba muncul. Gua 10.000 pencuri ini adalah harta suci surgawi, dan memiliki efek spasial, tetapi sekarang saya memiliki cakram giok keberuntungan semesta. Dan gua 10.000 pencuri ini tidak terlalu efektif. Mungkin saya bisa mencoba membuat gua 10.000 pencuri ini terintegrasi ke cakram giok keberuntungan. Masih ada 1 bulan sebelum penilaian master pemurnian. Di bawah akselerasi 50 kali lipat aliran waktu, itu artinya lebih dari 4 tahun di dunia luar. Seharusnya cukup bagiku untuk memahami asal-usul sage surgawi pencuri pertama. Gumam Qin Chen membuat keputusan dan matanya tiba-tiba menjadi bertekad. Dengan lambaian tangannya yang besar, pohon iblis dari 10.000 alam melonjak, dan sumber energi iblis yang tak ada habisnya berubah menjadi tungku pil energi iblis, menjulang di antara cakram giok keberuntungan. Setelah itu, Qin Chen mengeluarkan asal sage surgawi dari pencuri pertama dan asal sage surgawi setengah langkah dari pencuri lainnya. 4 dari mereka diserahkan kepada Ao Qingling, Qin Tingting, Master Pengobatan Kuno, dan Sang Gukong. Di bawah dorongannya, aura orang suci surgawi dan orang suci surgawi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya mendidih, membentuk kekuatan yang sangat menakutkan. Seni menambal langit. Ucap Qin Chen mendesak teknik penambal langit, mengaktifkan palu perbaikan langit di tubuhnya, dan mengubah ki suci ini menjadi semacam energi pengisian alami. Aura tak berujung dan menakutkan melonjak di seluruh tubuhnya. Ini adalah aura sage surgawi setengah langkah, mewakili bahwa Qin Chen sudah mulai memasuki ranah sage surgawi, dan mulai menyentuh makna paling mendalam dari alam surgawi ini. Semua ini karena asal Yuan Suci pencuri pertama. Meskipun pencuri pertama memiliki kekuatan rata-rata, dia pada awalnya adalah seorang bijak surgawi yang kuat. Setelah 3 tahun ini, Qin Chen telah mengkonsumsi 5 urat suci kuno dan banyak kristal suci, hanya menyisakan urat suci kuno di tingkat guru suci. Dan Qin Chen berhenti berlatih. Sekarang, saya telah menyadari jejak hukum sage surgawi, yang disebut sage surgawi setengah langkah, tetapi terlalu sulit untuk benar-benar memasuki ranah sage surgawi. Dalam 3 tahun ini, dia telah mengintegrasikan semua misteri asli dari 13 pencuri, dan dikombinasikan dengan hukumnya sendiri, semua makna mendalam tetap ada di hatinya. Kulitnya telah dilembabkan kembali, dan dengan setiap gerakan anggota tubuhnya, dia dapat melihat bahwa ada ratusan juta rantai yang tersembunyi di kedalaman kulitnya. Tubuhnya bergerak sedikit dan menyebar, seolah-olah dia bisa menyatu dengan kekuatan dunia surgawi ini. Awalnya, Qin Chen dapat membunuh seorang sage bumi dengan 1 nafas, dan sekarang, dengan hanya jentikan jarinya, dia dapat menghancurkan sage surgawi setengah langkah.
Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa mengerikan kekuatannya saat ini. Sangat disayangkan bahwa pembuluh darah suci kuno saya tidak cukup, dan saya tidak punya cukup waktu untuk terus berlatih. Saya harus mulai memahami seni menambal langit dan bersiap untuk Master Refiner. Fikir Qin Chen. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos orang bijak surgawi. Ini membutuhkan banyak akumulasi dan peningkatan level langkah demi langkah. Qin Chen mengangkat gua 10.000 pencuri, dan mendesak palu perbaikan langit untuk mewujudkan teknik perbaikan langit. Di bawah persepsi Qin Chen, gua 10.000 pencuri terurai lapis demi lapis. Qin Chen melihat, gua 10.000 pencuri ini sebenarnya dibangun lebih dari 100 permata dengan kualitas tak tertandingi, yang masing-masing memiliki peringkat bumi. Dan inti dari gua 10.000 pencuri adalah sepotong harta karun ruang angkasa dari peringkat surgawi. Selain itu, ada total 18 harta surgawi setengah langkah, salah satunya seperti bola, yang terus berputar. Jelas itu adalah bola dunia yang dirampok dari Tian He Zhenssong. Satu harta surgawi, 18 harta surgawi setengah langkah, dan 136 harta tak tertandingi membentuk gua 10.000 pencuri ini. Qin Chen dengan cepat meremas taktiknya, dan jika dia ingin mencairkan rantai 10.000 pencuri, dia harus terlebih dahulu membongkar harta ini. Dengan kekuatan puluhan ribu hukum, itu langsung diintegrasikan ke dalam gua 10.000, dan tiba-tiba harta karun ruang yang padat dijalin menjadi potongan-potongan tekstur emas. Dengan teknik menambal langit, inti ruang ini segera dilebur ke dalam lempeng giok alam semesta oleh Qin Chen. Napas dari cakram giok keberuntungan Qian Kun tiba-tiba berubah, dan menjadi sangat misterius. Qin Chen tiba-tiba muncul di luar universe Jade Plate. Di tangannya, ada bola besar sederhana yang melayang di udara, memancarkan aura harta surgawi. Dari luar, itu terlihat sangat mirip dengan gua 10.000 pencuri, tetapi lebih dalam. Qin Chen menyapu dengan kesadaran ilahi yang perkasa, dan dia bisa merasakan bahwa ada lapisan ruang dalam harta ini. Itu adalah harta karun ruang surgawi, tetapi dia tidak bisa melihat pohon ajaib dan pembuluh darah suci kuno di dalamnya. Qin Chen sangat puas dan tidak bisa menahan tawa liar. Sekarang, cakram giok keberuntungan Qian Kun telah sepenuhnya terlihat seperti gua 10.000 pencuri. Semua orang pasti mengira ini adalah gua 10.000 pencuri yang telah direnovasi. Selanjutnya, jika saya mendapatkan bahan yang lebih kuat di masa depan, saya dapat terus mengintegrasikannya ke dalam cakram giok keberuntungan semesta, sehingga napas cakram giok keberuntungan semesta akan terus berubah, dan peringkatnya akan terus meningkat. Ucap Qin Chen sangat senang, dan tidak perlu khawatir akan kehilangan harta ini. Ketika hanya ada 3 hari tersisa sebelum penilaian refiner, Qin Chen benar-benar menghentikan latihannya dan berjalan keluar dari ruang latihan. Dalam sebulan terakhir di dunia luar, Paviliun Chendi telah sepenuhnya dibangun kembali. Di bawah kepemimpinan Aoli, Paviliun Chendi sekarang menjulang tinggi dan bisnisnya sangat makmur. Melihat Qin Chen keluar, Aoli dan yang lainnya secara alami sangat bersemangat. Chen kecil, ini adalah situasi terakhir. Ucap Aoli. Qin Chen melihat catatan itu. Ini adalah semua kekuatan prefektur Lingzhou, prefektur Yanzhou, dan prefektur Suzhou yang masih tertahan. Tidak heran jika Aoli tidak berani menerimanya sesuka hati. Ibu kota negara bagian teratas ini jelas tidak sederhana. Beberapa keputusan yang tidak dapat diambil Aoli terkait dengan rencana Qin Chen. Biarkan mereka semua datang, ucap Qin Chen. Dia akan menghubungi pasukan ini cepat atau lambat. Sekarang dia memiliki kesempatan, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Dalam 3 hari berikutnya, Qin Chen menerima pasukan ini secara rahasia. Setelah keluar, perwakilan dari pasukan ini sedikit terkejut, dan tidak ada yang tahu apa yang telah dibicarakan Qin Chen dengan mereka. Pada saat yang sama, hari untuk penilaian pemurnian Tian Jiao akhirnya tiba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.